Nice. Oke, nice-nya ini udah ideal suaranya. Oke. Hari ini kita bakalan reading santai perjalanan menuju Magelang, dari Jogja ke Magelang dengan motor Satria F. Jadi motor ini masih baru banget ya, masih baru second, baru aku beli, baru aku miliki. Harganya cukup murah, cuman di kisaran 6 juta sampai 7 jutaan tahun 2009 akhir bulan 12. Tapi kondisinya ya beginilah, masih oke sih menurutku. Walaupun kemarin sempat ganti kiprok, lampu RPM. Kita bakalan isi full ini motor, terus kita bawa pulang ke Magelang. Ya jaraknya mungkin sekitar 60-an lah. Oke, ini mbaknya masih baru ini guys. Mbak, penuh ya mbak? Ya, bentar. Udah agak penuh sih itu. Ya. Oke, nggak apa. Berapa? Digenapin 5.000 nggak bu? Masih. Oke, tangki masih penuh ya. Oke, kok kayaknya ada yang ganjil ini di jok belakang. Anjir, kayak nggak enak ini. Jok belakangnya kok masih ganjil ya. Benar, ini mempengaruhi kualitas riding bro. Kok agak ganjil ya, ribet anjir. Oke, beli pertama 4.000 nggak apa, untuk menunjang motovlog. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan lancar. Kita pakai mode power aja ya. Harus berhenti dulu. Kita pindah ke mode power. Oke. Ya.
putar balik ring road. Jadi ya mungkin sekitar 4,5 liter ya motor ini penuhnya itu. Kita bakalan bawa pulang ke Magelang. Nanti di dekat Magelang kita langsung isi bensin lagi. Kita isi penuh lagi. Kira-kira habisnya berapa liter kayak gitu. Ya mungkin dari jarak 60 kilo Satria F second ini tahun 2009 bisa habis di berapa liter sih. Secara kan larinya emang kenceng ya motor Satria ini. Aku beli second itu sekarang top speednya aja udah 120. Itu masih kondisi menurut aku masih banyak PR. Kalau aku benahin semua ya proses lah ya. Nggak tahu ini top speednya bakalan nambah atau enggak. Aku rasa sih pasti nambah lah, jelas. Buat lari ke 80 itu nggak berat banget loh. Nggak tahu ini kok hijaunya mati nih, lampu indikator RPM nya. Harusnya kalau mode power kayaknya di RPM 6,5 itu dia ada nyala-nyala indikator gitu, tapi ini kok nggak nyala. Mantap. Satria F, jadi aku pernah nyoba ya tadi pagi, masih tadi pagi banget. Satria F ini buat aku ajak lari sama ya motor fiction kayak gitu ya, motor fiction. Pas gitu aku ajak lari, dia tetap fictionnya nyerah pada akhirnya ya. Karena dia dapat gigi 5. Oh siapa gigi 5, kita udah gigi berapa ya soalnya? Kita udah gigi 6. Jadi kalau ada Satria terus CC kalian 125, kayaknya mending nyerah aja karena berat banget bro buat ngalahin ini motor ternyata. Walaupun motor nggak keurus sekalipun ya menurutmu. Wah ini ada ciwi-ciwi anak AID, ini anak Temanggung ini biasanya yang kayak gini. Oke, banjonya ini agak lama ini soalnya. Agak lama juga nggak apa-apa lah ya. Biasanya setelah sana ini giliran kita setelah ini. Kok belum hijau-hijau, merah kuning hijau di langit yang biru. Oh. Star aja ini udah lari 95 dan motornya masih kerasa stay aja, nggak limbung sama sekali. Baru gigi 5 tadi bro, kita kembali ke gigi
berapa ini? 5. Oh, tadi baru gigi 5 udah sampai 95. Gila sih menurut aku. Jadi aku kan sebelumnya juga pakai motor Vario harian, Vario 125 cc, terus sama Yamaha Vega 100 cc. Jadi ceritanya motor ini lahir karena Yamaha Vega aku tuh nggak pernah kepake. Jadi mau nggak mau ya udahlah, daripada nggak kepake aku pengen migrasi ke motor kopling. Dan sangat-sangat puas, terbayar kecepatannya dengan si motor Satria ini. Ya katanya sih kalau motor harus dikasih nama, jadi motor ini aku kasih nama Dek Tria, dan buat yang si Vario Dek Vari. Jadi contohnya nanti motor ini bakalan aku restorasi habis-habisan, tapi tetap step by step sih, nggak muluk-muluk. Nanti mulai ganti yang perlu diganti lah. Spion kayak gini nggak perlu diganti. Terus ya kemarin udah sempat ganti kiprok, aki, sama apa ya, ya udah itu aja sih. Itu aja udah habis 70.000. Akinya aku beli bekas. Terus kiproknya itu yang mahal bro, kiproknya itu aku beli baru itu di angka 160 lah, sekalian pasang itu ya mahal menurutku bro. Mahal untuk, jadi ternyata emang motor Suzuki itu mahal untuk ininya, spare partnya, tapi larinya emang kenceng bro. Kenceng gila larinya. Sorry ya, ini kita belum ngebut karena emang jalannya masih di ring road, Jogja. Buat kalian yang belum ngerasain flyover nih ya, kita bakalan turun ke flyovernya. Oh, hati-hati, ini ada. Jadi ini flyovernya Jogja, bukan flyover, bodoh. Jadi ini apa ya namanya, lupa, ini bukan flyover bro, ini kayak aduh anjir lupa namanya ya, pokoknya jalan di bawah jalan kayak gitu di perempatan. Jadi itu perempatan Jakal, cuman karena ini sering lalu lintasnya sering padat, jadi dibikin jalan kayak gitu, gorong-gorong kayak gitu lah. Asiknya sih gitu ya, karena nggak tahu namanya itu apa, jadi anggap aja itu gorong-gorong. Oh ya, ngomongin soal suspensi motor ini itu, suspensi itu menurut aku sangat penting ya, sangat perlu jadi pertimbangan. Motor ini terbilang suspensinya masih normal karena nggak ada oli yang bocor di suspensinya sama sekali nggak ada yang bocor. Jadi ini kita lari 90 itu motornya masih santai banget. Motor Vario aku yang 125 itu dia lari 90 itu udah kasihan banget kayak gitu.
Ya secara emang beda ya, mesin cc 150 sama 125 ya, tapi bener-bener kerasa lah kenyamanannya. Tapi ngomongin soal kelebihan dan kekurangan itu ya banyak ini sih, pada dasarnya kita mengacu pada kecepatan atau pada kenyamanan. Kalau kita mengacu pada kenyamanan ya sepenuhnya sangat nyaman si motor Vario, karena kita bisa bawa barang-barang, bisa bawa ya pokoknya macam-macam lah. Dan kalau pakai motor ini ya mau nggak mau semua harus ditaruh di tas ya gitu. Jadi kenapa aku pilih motor Satria, karena dimensinya yang kecil, kebetulan kan ridernya juga kecil, aku sendiri juga tinggi 163, berat badan ya 55, jadi ya mau nggak mau harus ngikutin dimensi motornya kan. Kita bawa lari bro. Nggak ada yang duluin sama sekali bro. Nafasnya emang gila sih Satria ini, panjang banget. Nah ini baru yang namanya flyover bro, ini baru flyover Janti. Oke, sejauh ini masih nggak ada lawan ya, masih nggak ada lawan. Tadi lawan NMAX putih, dia udah kalah di awal, jadi ya nggak seru lah. Kita cari lawan, oke? Kayaknya di depan ada bau-bau lawan ini. Lawan motor standar ya harus diadu sama motor standar. Motor standar diadu sama ini aja nggak adil lah ya. Ini lawan kita adalah Vixen tahun 2012 ini. Kalau dia ngejar berarti dia merasa tertantang, tapi kalau dia nggak ngejar merasa kalah, iya kayak enggak sih, dia kayaknya readingnya bukan anak racing sih, jadi ya pasti dia menerima tidak melawan. Oke, kita sampai di perempatan Tenggung, jadi ya semoga kita mendapatkan lawan yang baru. Ladies, ya seenggaknya walaupun nggak dapat lawan, paling nggak sama-sama dapat
teman-teman orang Magelang lah ya, jadi larinya tuh bareng-bareng. Astaga, ini cewek kok ribet banget ya. Cewek emang ribet ya kalau di jalan. Jadi kita nemu lawan ini si CBR, oke, CB 150, kita lihat. Ini jalannya bakal lama, bro. Kita tunggu aja, dia berani lari nggak sama kita, oke? Kita cek smartphone. Oke, masih merekam 21 menit. Jadi video ini rencana aku bikin buat panjang ya, karena emang untuk merayakan motor Satria aku ini. Biar kalah di depan, bro, oke? Jadi nggak usah main-main, oke? Cukup di belakang aja sih, oke? Oke. Bikin mansur. Mantap, tinggal jauh. 120 tahun speednya ini, jadi ya sorry banget ya kalau kalian bawa Vincent sama si biar kayak gitu ya. Jadi emang monsternya DOAC ini motor. Jadi cewek Lexi ini mau cari-cari gara-gara, bro, oke? Kita jadi emang asik banget buat lari.
Jadi berharapnya sih motor ini ya cuman ini bro. Jadi kalau pakai Satria, jadi aku pakai Satria itu mesinnya emang gampang panas banget ya. Mesinnya gampang panas banget dan ya itu mesinnya gampang panas dan asik. Kita cari lari sambil sama Lexi. Oke. Kita ladies, akhirnya kita punya yang cukup bisa segar untuk dipandang. Anak Lexi mana suaranya selor? Mbaknya cukup cantik sih. Gimana kalau kita ajak lari berdampingan? Jangan terlalu bahaya, oke? Tetap safety. Cukup berani sih mbaknya. Gila sih, dia lari 100. Asik, ini cewek yang asik kayak gini bro, dia bisa diajak main. Anjir, dia lari 100 bro, cewek lari 100 bro. Boleh juga ini cewek nih kayaknya nih, jiwa racingnya ada nih. Oke, mantap. Kita tinggal dia, oke? Oke, jadi ini selamat datang di Jawa Tengah dan selamat datang di kota kelahiranku, yaitu adalah kota Magelang. Kita datang dengan cewek Lexi, oke? Full armor, gila. Aku gak berani bro kayak gitu bro. Asik juga loh. Jadi emang
Jalan dari Jogja ke Magelang itu asik buat reading tuh. Apalagi pas jam-jam nanggung kayak gini ya. Jadi dia tuh sepi. Jadi kalau udah masuk kayak ke ini ke Bangjo itu jalannya emang agak rame, tapi ya asik lah buat reading ya secara apalagi ini kan musimnya corona gitu ya, jadi ya agak rame. Aku mau ke kiri aja lah ya. Jadi ternyata emang udah. Kalau soal nyari jalan kayak gitu emang cewek jagonya kayaknya ya. Wush, gila sih. Gila, bener-bener gila sih ceweknya. Jadi dia udah di depan, bro. Dia tuh udah di depan dan nyari jalannya emang menurut aku lebih pinter dia daripada aku. Salah kopling, goblok. Aku kira tuh motor bebek, bro. Jadi kalau nambah tuh di depan. Jadi ya maklum lah ya, masih baru pakai motor kayak gini, jadi ya gitulah. Jadi si cewek ini ternyata emang jagoan kalau suruh naik motor tuh. Kita kejar lagi, oke? Asik juga ya. Jadi kalau naik motor kejar-kejaran kayak gini, apalagi sama orang yang nggak kita kenal lah gitu ya. Apalagi setelah itu kenalan, kayaknya seru. Jadi setelah perjalanan ya kurang lebih udah hampir setengah perjalanan, itu sekitar 25 kilo ya. Itu bar bensinnya belum ada yang turun sama sekali, masih penuh semua. Jadi ya kemungkinan ini belum habis 1 liter lah ya, mungkin ya. Belum ada habis sekitar 1 liter. Paling juga baru 0,8 liter lah. Jadi kalau yang aku tahu motor Matic kayak gitu kan kayaknya SOHC ya. Jadi emang efisien dan akselerasi di awal tuh bagus. Cuman kalau si Satria ini kan lebih diambil di top speednya ya. Selama kita bisa mempertahankan RPM tinggi terus ya dia lari terus. Dan setelah aku ibaratnya aku ajak lari kayak gini ya, dia tuh sama sekali nggak ngedrop. Motornya sama sekali nggak ngedrop sama sekali. Ibaratnya ngedrop tenaganya atau apa kayak gitu sama sekali. Nothing. Jadi ini udah mulai di lalu lintas rame ya. Jadi kita kayaknya harus lebih berhati-hati. Ini anak fiction pakai helm full face kayak gitu kayaknya nih. Anjir, kalau ini 250 cc gue gak berani belayar ya.
Anjir, gue kancilan di sini anjir. Jadi ini udah agak kerasa ada ngedropnya kayak gitu sih. Udah nggak responsif lagi tarikannya. Apa karena giginya terlalu tinggi juga nggak tahu ya. Tapi responsibilitasnya udah agak berkurang. Anjir, salah ambil jalan gua, cok. Ini mah jalur motor, jalur pelan semua. Oke. Nggak berani sih naik, takut kepleset sih. Motor ini menurut aku untuk keseimbangan kanan kirinya agak kurang, jadi ya nggak berani gua buat paksa buat naik ke ininya. 250 gue ajak lari, dia tuh nggak bisa jalan lah, gua nyerah aja. Oke bro, kalau masih sama itu CBR kayak gitu gue yakin masih berani lah. Tapi kalau 250 gila apa gua. Oke, agak ada bau-bau bensin coy ya, nggak apa-apa, kayaknya nggak ada masalah deh. Oh, ini CBR yang tadi yang kita kacangin bro. CBR oke, ada CBR, ada Mega Pro, ME, Lexi. Kita lihat, kita ambil start di 2 aja lah. Ada Vixen, kita lihat ya siapa yang akan jadi pemenangnya. Jalan terlalu ramai, jadi kita nggak berani putar gas terlalu dalam di sini ya, karena lalu lintas nggak bisa terprediksi. Oke seluruh gigi 6 goodbye. Mega Pro menjadi pemenang kedua, dan yang masih di belakang kita nggak tahu, yang masih di belakang siapa kita nggak tahu ya. Nggak ada yang di belakang seluruh. Lexi nggak ada yang di belakang. Oke, Satria memang seperti namanya. Salam buat kalian yang suka motor Satria. Buat para pengendara Satria, selamat karena motor kalian tuh kenceng ya. Motor kenceng ya, nggak tertandingi. Walaupun harganya murah, tapi itu masalah selera. Ya mungkin karena harganya murah, karena di MotoGP mungkin Satria jarang menang ya. Tapi pada kenyataannya di jalan kayak gini, yang menang tuh ya Satria, nggak ada yang lain.
untuk kelas 150 cc ya. Untuk kelas lain aku juga nggak tahu sih. Jadi doain aja, siapa tahu bisa ngerasain motor dengan cc 250 ya. Tapi kayaknya gak asik sih kalau 250. Karena apa? Karena nanti kita lawannya ya 250 tuh motornya jarang banget di jalan kayak gini. Paling nggak kan 150, 125, 110 kayak gitu. Jadi ya kalau emang udah menang telak kayak gitu kan nggak ada sensasi buat narik gasnya. Ini bro, ternyata dia udah terkurangi 1 bar ya. Terkurangi 1 bar, berarti dia udah habis sekitar hampir 1 literan lah mungkin. Oke, ini adalah kalau ke lurus itu ke arah Magelang, dan kalau ke kiri itu adalah ke arah Borobudur. Karena jalur rumahku itu di Salaman arah Purworejo, jadi aku ambil arah ke kiri. Lain kali kita bisa jalan-jalan ke Magelang kalau kalian mau. Mana ini? Nggak ada cewek Lexi ya? Oh, udah nggak ada. Jadi cewek Lexinya dia udah beda jalur. Oke, nggak masalah. Tapi ya itulah, puas. Menurut aku sendiri yang beli motor Satria ini dengan harga 6 sampai harga 7 jutaan. Tadi kalian udah lihat sendiri kan ya, buat dibawa lari sama ini kamera masih reading nggak? Anjay, dia udah nggak record. Baterainya habis mungkin ya. Kayaknya aku nggak pencet off record sama sekali deh, tapi kok dia nggak ngerekord ya. Coba kita nyalain. Anjay, baterainya habis lur. Iya, baterainya habis, sorry banget. Jadi aku saking asiknya reading, aku sampai nggak kontrol ini sih, nggak kontrol baterai sih jadinya. Ya udah, sorry banget ya karena baterainya habis. Jadi ya kita berhenti dulu, kita cek apakah benar-benar habis. No, aduh, ini kita lihat rekamannya ya. Oke, kayaknya sorry banget videonya sampai di sini dulu ya, 43 menit. Terima kasih buat yang nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang pengen beli Satria ya recommended sih buat kalian anak muda dan kalian yang gila sama top speed. Tapi ya kalian harus siap dengan konsekuensinya, yaitu adalah spare partnya yang mahal, tapi terbayar dengan kecepatnya. Sampai jumpa di video yang lain, dan semoga video ini bermanfaat. Goodbye. Goodbye.